Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhayatun Nufud Alimin, SPD MSN. Saya dari Prodi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia. Kali ini saya akan memberikan penjelasan materi tentang mata kuliah Interior Islami. Oke, adapun untuk kegiatan perkuliahan di Interior Islami ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah seperti biasa perkuliahan tatap muka dengan sesi ceramah, kemudian ada diskusi kelompok, setelah itu ada observasi, studi lapangan, serta membuat makalah tentang kajian arsitektur dan interior Islami menggunakan ikonografi ikonologi. Kira-kira itu garis besar kegiatan perkuliahannya. Oke, selanjutnya untuk perkenalan saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan interior Islami. Jadi di dalam desain interior ada mata kuliah interior Islami yang sebenarnya bisa dipelajari oleh bidang studi manapun juga. Untuk interior sendiri artinya adalah bagian dalam gedung, ruang, dan sebagainya, atau tatanan perabot, hiasan, dan sebagainya di dalam ruang, dalam gedung, dan sebagainya. Kemudian itu interior, kemudian di dalam desain interior, ketika kita masukkan desain di dalamnya, itu berarti perancangan bagian dalam gedung agar bagian dalam gedung berfungsi dengan baik dan memiliki tampilan yang menarik. Ya, jadi itu interiornya dulu. Kemudian kita lanjut ke Islami. Apa sih yang dimaksud dengan Islami itu? Jadi Islami berasal dari kata Islam, yaitu berasal dari bahasa Arab yang disebut aslama, yaitu arti semantiknya sebagai berikut. Tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, dan menyampaikan. Nah, Islam sendiri adalah agama monoteisme, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Dan juga memiliki rukun Islam yang harus dikerjakan dan rukun iman yang harus dipercayai. Dan kata Islami sendiri itu sering digunakan untuk sesuatu yang bernuansa atau memiliki atmosfer Islam. Nah, jadi dapat disimpulkan arti dari interior Islami itu ilmu tentang desain interior yang berfokus kepada hal-hal yang melekat kepada keislaman. Baiklah, dengan demikian kalian sudah tahu kan pengertian tentang interior Islami. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang desain interior. Adapun desain interior itu bagian dari ilmu seni yang membahas tentang keindahan secara garis besar. Nah, jadi bagaimana sih Islam memandang tentang ilmu seni itu? Tadi kita bahas. Yang pertama, seni apa sih yang diperbolehkan di dalam Islam? Bagaimana posisi desain interior di dalam Islam? Jadi ada kalimat, sungguh Allah itu indah, ia suka akan keindahan. Jadi di dalam Islam, ekspresi estetika atau keindahan merupakan ekspresi keimanan dan keindahan sekaligus. Seni Islam memiliki karakter yang kuat tendensinya terhadap muatan pemikiran dan esensi nilai. Sebab seni bukan hanya memiliki fungsi hiburan, tetapi juga yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu manfaat yang dikandungnya menjadikan seni sebagai substansi yang turut secara aktif membentuk pola kehidupan manusia. Islam memperbolehkan seni yang mengandung kebaikan di dalamnya. Seni selain keindahan yang bermoral tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi jika yang dimaksudkan oleh seni itu adalah indah dan memiliki nilai yang tinggi, maka Islam sangat dekat dengannya karena Allah menyukai keindahan. Seperti yang bisa dikutip dalam perkataan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, ajarkanlah sastra dalam kurung seni kepada anak-anak kalian, karena sastra itu dapat merubah anak yang pengecut menjadi pemberani. Contohnya dalam seni berpuisi, Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin perang ketiga pada perang Mu'tah
yaitu 3.000 pasukan Muslim melawan 20.000 pasukan Romawi. Pernah terbesit suatu keraguan yang tiba-tiba menyergap hatinya. Kemudian ia merayu dirinya dengan berpuisi seperti berikut. Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah berlaga, benci atau harus kupaksa. Orang-orang sudah datang menebuh genderang, mengapa kini kulihat kamu membenci surga? Jadi ketika dia membacakan puisi tersebut, dia menjadi berani kembali. Itulah yang dimaksud bagaimana puisi dapat membuat seorang menjadi lebih berani. Dalam desain interior, kita masuknya ke dalam seni rupa. Jadi terkait dengan bidang seni rupa. Seni rupa Islam yang umum itu berciri dekoratif, khas, floral, geometris, dan kaligrafi Arab, serta bangunan berkubah untuk masjid atau istana. Karya seni rupa dari negeri Islam itu bercirikan mempunyai semangat tauhid yang tercitra dari kerumitan dekoratif pada efek rupa permukaan suatu karya, efek baur sehingga tak tercirikan lagi unsur-unsur bentuknya, sehingga menimbulkan penglihatan menyeluruh yang berubah-ubah atau gestal, sehingga menarik perhatian, memusatkan pikiran dan membangkitkan kekusyukan spiritual dalam mengagumi Sang Maha Pencipta. Seni rupa Islam pencerminan dari ajaran tauhid atau monoteistis, ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Diciptakan oleh seniman-seniman Islam dari Maroko, Spanyol, Asia Tengah, dan Indonesia Timur. Seni rupa muncul sejak tahun 700 sampai abad 20. Lahir seiring dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan rohani akan sesuatu nilai keindahan yang bersifat Islami setelah mencapai tahap perkembangan yang secara politis, sosial, dan ekonomis terpenuhi. Konsep estetika seni rupa Islam itu diterapkan dalam aneka wujud, arsitektur, kendaraan, perabot, barang kerajinan, tata busana hingga ke tata boga. Karya seni rupa yang paling produktif yaitu seni kaligrafi. Ini berkembang pesat sejak turunnya Al-Quran dan yang paling unik di dunia dibandingkan kaligrafi bangsa-bangsa lain. Dan juga yang paling akrab dan digemari pula oleh berbagai kalangan, dari rakyat jelata hingga raja-raja, dari pesantren-pesantren tradisional hingga ke museum-museum ternama dan ruang pameran di mancanegara. Kita akan masuk ke karya-karya seni rupa Islam. Pertama itu arsitektur. Arsitektur termasuk jauh dari jangkauan rakyat. Perkembangannya ditentukan oleh kalangan penguasa atau orang kaya, wadah-wadah bagi kepentingan orang banyak sosial seperti masjid, pesantren, balai pertemuan, kantor pemerintah, rumah sakit umum, sekolah negeri, perpustakaan, terminal angkutan, pasar tradisional, dan lain-lain, itu sebenarnya sangat terabaikan. Jadi dalam hal ini arsitektur Islam lah yang banyak mengambil arsitektur dengan tema-tema seperti ini. Model rumah sederhana sebenarnya itu kurang manusiawi di dalam Islam karena dianggap tidak mampu menampung orang tua, lanjut usia, dan pertambahan jumlah anak. Jadi menjadi tak Islami karena dapat merusak sistem kekeluargaan, kekerabaan, dan kegotong royongan yang menjadi ciri masyarakat Muslim. Jadi dalam masyarakat Muslim itu tidak mengenal namanya rumah jompo atau semacamnya. Kemudian ada juga busana Muslim yang sekarang ini sudah cukup terkenal ya. Jadi ini sudah dimulai sejak 1980-an, yaitu tidak lepas dari isu kebangkitan Islam di dunia. Perubahan revolusioner ini pertama kali terjadi di Iran, yakni untuk menegakkan hijab antara pria dan wanita Muslim. Jadi menunjukkan betapa jauhnya konotasi hijab dengan pembelengguan dan pengucilan wanita, seperti yang disangka selama ini. Justru setelah berbusana muslimah, terjadi lonjakan tajam dalam grafik, aktivitas luar rumah, karir, dan peran kemasyarakatan wanita Iran. Dan produksi busana muslimah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan pesat yang menyebabkan kecemasan akan fashion yang tanpa kriteria. Kemudian ada juga tata boga Islami. Mungkin kalau tata boga lebih kepada hal cita rasa, ya, tetapi dia bisa masuk dalam kategori seni rupa dari segi bentuknya. Jadi soal makanan itu sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam Islam bahwa makanan itu sudah ditentukan mana yang halal dan haram
Kemudian Islam juga mengembangkan budaya gastronomi, pemilihan, pengolahan, penghidangan, dan tata cara menikmati khas Islam yang tinggi. Kemudian Islam mengajarkan kita untuk makan dengan disiplin sesuai dengan kebutuhan tanpa kehilangan cara menikmati makanan tersebut. Nafsu dikendalikan dan makan dengan pikiran yang jernih. Latihan puasa antara lain bertujuan untuk ke arah tersebut. Khasiat makanan dalam konsep Islam, kecermatan dalam memilih makanan harus menjadi kebiasaan, tidak putus asa mencari khasiat setiap bahan makanan, terutama sayur dan buah, ditekankan oleh sumber ajaran Islam bahwa tak ada penyakit yang tak ada obatnya kecuali kondisi menjadi tua. Selanjutnya yang paling berkembang itu adalah seni kaligrafi. Ini masuk dalam kategori seni rupa juga. Kaligrafi Arab itu disebut dengan khat ya. Jadi kalau khat itu pasti kaligrafi Arab, tapi kalau kalian nyebut kaligrafi aja itu bisa jadi ada kaligrafi yang lainnya. Kaligrafi sering memasukkan berbagai unsur seni rupa di dalamnya sehingga karya kaligrafi ini menjadi lebih kaya dan bermakna. Karena isi atau makna dari ayat kaligrafinya sudah tercermin dari bentuk dan penggambaran ornamen yang dibuat oleh seorang kaligrafer. Tujuan kaligrafi adalah sebagai sarana dakwah, jadi yang diutamakan adalah kaidah dari tulisan ayat itu sendiri, agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dari orang yang melihat karya tersebut. Nah, alat yang digunakan itu biasanya adalah handam, dan kemudian ditulis di atas kertas, dan menggunakan tinta Cina, dan juga menggunakan benang jahit di dalamnya. Itu ada teknik-teknik tersendiri. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang seni rupa Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap seni dan juga desain interior. Dengan demikian saya rasa cukup untuk perkenalan hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.